berada di salah satu tempat yang berlokasi di daerah Pemelayan, tepatnya belakang dari salah satu mall di Solo, yakni Matahari Singosari. Konon tempat ini sering mendapati suatu penampakan-penampakan, sehingga kita diundang oleh salah satu teman kita yang ingin menguak dari misteri tempat ini. Adakah misteri di tempat ini? Tetap ikuti kita di tim Jejak Masa Lalu. Oke teman-teman, nanti langsung saja dilanjutkan oleh Mbak Puri selaku Diko lah, nanti yang akan menguak dari tempat ini bersama narasumber kita yang bertepatan tinggal di salah satu komplek ini, yang konon katanya tempat ini tuh mempunyai sejarah atau dulunya ini dipakai sebagai tempat keraton. Nah, nanti lebih lengkapnya dilanjutkan oleh Mbak Puri yang akan mewawancarai dengan narasumber itu. Oke, ikuti kita di tim Jejak. Oke, para pemirsa, kali ini kita duduk bersama narasumber kita dan bersebelahan dengan Mbak Puri selaku Diko nanti yang bisa mungkin menerawang dari tempat ini ya. Ini perkenalkan dulu, namanya siapa? Dian. Mas Dian. Oh, Mas Dian ini penduduk asli sini ya? Sudah lama tinggal di sini? Nah, jadi Mas Dian ini yang mengundang kita dari tim Jejak Masa Lalu yang mungkin akan mencoba membuka sejarah dari tempat ini ya. Ya Mas ya. Mungkin motivasi dari Mas Dian ini apa? Sebelumnya pengen kita dari tim Jejak Masa Lalu itu berkunjung ke tempat ini. Kita pengen tahu asal mula dari sini, Mas. Oh ya. Historinya, nilai-nilai kebudayaan, pesan-pesan leluhur. Mungkin ada pesan leluhur yang mau disampaikan kepada kita. Oh, kalau ini pesan leluhur ya Mas. Berarti dulunya ini tempat apa ini? Dulu ini keraton, Mas. Keraton mana? Kasunanan Surakarta. Dipakai buat apa ini? Tempat dulu. Ini kandang kuda, Mas. Oh, kandang kuda. Satu komplek ini Mas. Nah, oh sini. Ini ini keturunan yang mungkin yang menjaga tempat ini Mas. Lalu ada pohon beringin ya Mas ya. Ini mitosnya apa ini? terusnya di tengah-tengah sini ada keraton, Mas. Dulunya atau dari Iya, kasat mata? dari kasat mata. Oh, ini masih ini ya? Masih. Nah, Kita pengen tahu sebenarnya keraton itu ada apa enggak? oh gitu ya. Ini Mas Dian ini apakah memang keturunan dari keraton juga? Ya, ada. Langsung dari narasumber yang terpercaya ya. Lalu Mas, dari tempat ini apakah ada mitos-mitos mungkin makhluk halus atau makhluk astral yang mengganggu itu? Banyak. Bisa diceritakan? Ini yang pertama ada tukang becak. Dulu pernah penumpang kesini cewek cantik. Ceweknya masuk ke keraton, rangkaian di sini. Tunggu sampai jam 7 pagi, nggak keluar. Bangun-bangun dan bukan keraton lagi. Berarti itu asal mulanya Asal dulu ya Mas. Lalu apa ada lagi? Itu kan ada ya Mas ya. Nah, itu apakah pengunjung dari angkringan itu sempat diganggu juga dari makhluk-makhluk yang ada di situ? Yang diganggu banyak, Mas. Perwujudannya bisa diceritakan? Kebanyakan menjelang. Lalu mungkin ada lagi Ini sebenarnya banyak, Mas. Kalau mau ekspor ya jalan-jalan. oh iya, nanti mungkin jalan yang nanti kita ekspor arah. Oh, berarti kita dua arah ya. Untuk sebelumnya ya Pak Warumisa, mungkin tadi narasumber kita sudah sedikit banyak cerita mengenai tempat ini.
Nah, lalu kita akan tanyai Mbak Puri yang mungkin aku indigo, mungkin bisa menceritakan sedikit juga dari tempat ini. Gimana Mbak Puri, mungkin yang dilihat dari Mbak Puri secara kasat mata lah, secara penglihatan Mbak Puri, tempat apa itu di sini itu Mbak? Ya seperti yang dikatakan Mas itu kan kayak bekas keraton gitu ya. Ya memang saya melihat kayak ya ada memang seperti kayak bekas keraton gitu. Dan ini di belakang saya ini tepatnya kayak ada kayak rumah petak gitu. Entah itu pendopo atau apa, itu memang sekelas kayak bentuk seperti kayak keraton gitu di situ. Benar apa yang dikatakan Mas itu? Tadi Mas Dian juga berbicara mengenai rumah yang ada di belakang sana itu masih dipakai sebagai tempat tinggal dari keraton untuk keturunannya. Itu apakah itu masih dirawat atau kan banyak rumah ini sudah dipakai untuk rumah hunian biasa ya? Nah itu gimana dari rumah dipakai hunian biasa? Oh, itu. Tapi masih disakralkan mungkin gitu ya? Ditutup. Oh. Mungkin para pemirsa, daripada kita banyak bicara di tempat ini, kita sembari jalan-jalan mengeksplor dari tempat ini ya, mungkin nanti ada yang kita jumpai atau dari Mbak Puri sendiri ada yang bisa diungkapkan dari tempat ini, mungkin kita lanjutkan untuk eksplorasi tempat ini. Dari tempat ini mungkin yang sering mengganggu itu daerah mana ya? Belakang sana. Oh, itu tempat apa itu? Dulu tempat hunian tapi dikosongkan. Oh, karena Direlokasi. Oh, relokasi ya. Mungkin jadi bangunan terbengkalai ya Mas. Mungkin ya. Mungkin. Kita dapat jumpai nanti dari jalan-jalan bersama Mas Dian dan Mbak Puri. Inilah keadaan dari tempat ini ya. Mungkin karena adanya relokasi, jadi bangunan-bangunan belakang ini terasa kurang terawat, jadi banyak pohon-pohon dan barang-barang liar ya Mas ya. Untuk sekilas dari Mbak Puri dari tempat ini gimana? Kita Apakah aja melihat sesuatu gitu? baru masuk sini aja loh, di lokasi ini aja udah kayak kerasa. Benar, aku juga ngerasain. Ya kerasa yang kayak Panas gitu. berat panas Mungkin gimana gitu. Ya mau ngeceritain gimana, pokoknya ya berat lah yang jelas. Udah ada perbedaan dari sana sini tuh, udah ada perbedaannya. tuh kita baru Baru masuk sini. baru masuk ini Belum kesana. belum kesananya. Mungkin nanti kalau Mbak Puri lihat sesuatu atau Mas Diannya nanti bisa dikomunikasikan dengan kamera ya. Oke, kita jalan. Ini kita berempat ya. Ini yang belakang sendiri tadi lupa ngenalin. Ini namanya Mas Rio juga. Ini pemilik dari angkringan ini ya Mas ya. Iya. Nah, ini nanti mungkin Mas Rio ini bisa waktu-waktu menceritakan ada apa saja dari tempat ini. Mungkin makhluk-makhluk yang mengganggu nanti bisa diceritakan oleh Mas. Monggo kembali jalan. Ini kita rasakan hawanya mulai berbeda, gelapnya juga beda. Tapi sebenarnya sebelum kita ke dalam ini tadi kita sudah survei masuk ini, hawanya beda. Ini kayak seperti ada ngikutin kita ya Mas. Oh ini Rasa kayak ada udah Coba. ngikutin kita itu udah ini kayak yang apa ya, ini rame-rame gimana gitu. ini Mbak. Hah? Sini anu Mas, mitosnya penduduk sekitar sertifikat kuntilanak. Oh, tadi waktu survei Mbak Puri itu tadi lihat di sebelah sana. Iya, Jadi, tapi nanti kita tadi di sana ya Mbak Puri ya? Yang itu Gitu. di situ. Nah, tadi ini. Ya dari sini aku pas kita survei tadi kan, begitu masuk sini tuh aku sempat nggak mau lihat sana, kayaknya ada yang memang bermunculan kan di situ, ada yang mau menarik. tapi sosoknya itu ada nggak kira-kira? Sekarang nggak ada. Nggak ada, kalau tadi tuh ada. Yang sosok di tengah-tengah itu. Ya. Ya. Oke, kita kembali jalan. Oke. Berarti ini sangat yang mengganggu masyarakat sekitar ini ya Mas. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, Mas, ini tuh udah batasannya udah katakanlah liar ya.
Ya bisa jadi itu kan memang suka kayak ganggu gitu loh itu. Memang dia suka ganggu. Itu kuntinya memang bertempat di sini atau kebetulan mampir sini gitu gimana? Di sini sosoknya kunti banyak mas. Oh banyak, enggak satu? Enggak satu. Wah. Tadi sana ada ini ada yang kalau tadi. Oh beda berarti dari Ini sana sama yang lebih yang ini nongol itu yang sosoknya seperti kak kunti itu. Iya. Itu loh di sana ini kan kebun-kebun kan itu. Dari tadi tuh kayak ada yang jalan arah sini loh, kayak ada ngikutin kita langkah. Tapi di sana itu kayak suara kemers-kemers. Mbak Puri merasakan ada yang ngikuti dari arah kebun itu jalan. Sendiri. Tapi untuk perwujudannya belum terlihat ya Mbak? Belum, masih kayak apa gerakan-gerakan sama suara. Kalau tadi itu benar sosoknya. Oh yang tadi Kelihatan waktu coba ya. Oke. Kita coba kembali ke sana. Ini mungkin tempatnya ya nggak begitu panjang ya. Jadi kita eksplornya mungkin tidak terlalu lama. Kita hanya mengeksplor dari kebun-kebun ini yang katanya sering mengganggu warganya itu. Di sini mbak yang sering nampakin gangguan anak kecil itu di dalam sini katanya ada gangguan, ada pocong juga itu dalam sini masuk sini. Mbak Puri kok kayak getar-getar gitu? Perempuan. Oh perempuan. Tuh, diobatin tuh. Mana? Tuh. Oh pohon itu. Coba Mbak Puri kalau pengen masuk. Masuk nggak apa-apa mbak? Oh, enggak. Dikit nih. Kayak si Mafid masuk Mbak? Masuk. Iya ini ada benar di sini kita melihat sosok perempuan di sini. Dia memang kelihatan gini loh, gini. Mungkin Mbak Puri bisa ngajak komunikasi gitu gimana? Bisa nggak? Coba diajak ngobrol Mbak. Kenapa tempat ini yang katanya sering ganggu itu kenapa itu? Coba diajak komunikasi. Karena aku dengar suara. Masuk aja nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa masuk. Nyangkut. Assalamualaikum. Kenapa kok nangis? Kenapa nangis? Assalamualaikum. Oh ya Tuhan. Oh iya. Kenapa nangis? Bener nggak kayak pas orang bernyanyi? Nggak boleh. Jangan. Tak. Mereka bukan teman-teman kamu. Bukan. Nggak boleh. Udah. Oke, kita keluar aja. Nanti sembari kita ngobrol dulu. Alhamdulillah, tadi Mbak Puri
apa tadi waktu komunikasi kayak ada di sana tadi kalau nggak saya dengar kayak ada yang narik, gimana Pak Guru bisa ceritakan? Ya ini sosoknya seperti perempuan. Ini memang di sini ada sosok perempuan. Dia itu tadi pas saya interaksi di sana tuh kayak nangis gitu loh, dengan gesturnya tuh kayak sedih gini. Terus tadi saya interaksi, saya tanya apa dia yang ganggu sekitaran sini, tapi dia bilang tidak ganggu, cuma dia suka berteman dengan orang-orang sekitar sini. Dan dia mau apa jenenge kayak mau ngikuti gitu loh, mau ngikuti yang pengunjung penghuninya di sini ya. Jadi dia kayak cari temen gitu loh. Dia memang lebih ke gimana ya, usil itu orangnya. Dan tadi saya di sana entah kenapa saya ditarik, mau diajak main ke sana sama dia, ayo ikut aku ya, kita saya ditarik. Semakin sana sama malah berat gitu, aku nggak kuat di sana itu. Ya itu memang yang ganggu itu perempuan, sosok perempuan. Kalau kemudian menurut keluarga kita memang apa benar wanita yang dikatakan Mbak Puri tadi memang seperti itu? Iya. Memang Sering banyak warga yang menjumpai sosok wanita pakai baju putih. Lalu apakah emang ganggu gitu atau cuma menampakkan? Cuma penampakan. Oh gitu. Cuma beritahu aku di sini. Oh gitu. Tapi sosoknya tadi mungkin ketika Pak Puri mau ditarik kan Mas Dian tadi mungkin warga sekitar sini yang mungkin sudah mengenal ya, terus minggir tadi. Cuma lihat dari pojok tembok. Oh gitu. Ya oke pemirsa, mungkin sedikit kita keluar dari tempat ini. Terusnya ketawa ada yang gitu di arah sini. Dari ketawa. Pak Puri mendengarkan suara ketawa. Jadi itu suaranya kayak yang gini loh, suaranya tuh mas gimana gitu, kak kelihatan dia kayak bisik-bisik gitu loh. Suaranya iri gitu kayak aku di sini suka sama mereka, aku mau berteman sama mereka gitu. Intinya yang orang-orang sini gitu. Dan kita kan juga pasti keganggu ya, namanya kita juga manusia kan. Tapi dia itu ingin kayak diajak interaksi gitu juga. Dia lebih ke usil orang. Kalau sosoknya itu apakah sama yang kita jumpai waktu subuh itu? Sama itu. Itu memang itu. Jadi apa emang ya wujudnya sama tapi beda? Wujudnya sama. Tapi beda. Sepertinya beda sih. Oh, gitu. Ini tadi pas kita masuk sini tuh dia udah di nungguin di sini tadi. Di sini. Ya. Oke, itu tadi sedikit kita ulas dari tempat ini. Mungkin kita akan lanjut di lapangan tengah atau kita lanjut kemana Mas? Kita mengaktivitas keraton itu aja Mas. Oh di tengah sana. Oke, kita lanjut sana. Oke, tapi kita sejak masa lalu. Oke, ini kita tadi berjalan mungkin agak jauh dari tempat beringin tadi yang tengah tadi. Sebenarnya ini tempat apa Mas? Ini dulu bekas masjid Mas, tapi pintunya lewatnya nanti sana Mas. Oh ini belakang masjid berarti? Langgar itu gimana Mas? Langgar itu masih kecil. Oh, tapi pintunya dari arah sini. Sini kan ada sering sosok yang mengganggu warga sekitar. Sering ngeliatin. Ini contohnya. Mana? Di tempat. Oh, sosoknya apa Mas? Mereka juga berarti banyak banget ya Mas? Itu dulu pernah waktu puasa ada yang sahur. Saya lihat jalannya dari pintu sana tepat. Oh, ada serukan banyak. Oh iya Mas, berarti nggak hanya satu orang yang lihat. Lalu ada apa lagi? Tadi kan waktu lewat itu ada anak-anak di sana. Kayaknya ada kedua sini. Memang ada juga di. Ini sosoknya juga ada di sini. Nggak ada. Oh iya, berarti ada perwujudan. Sosok tinggi besar itu sebenarnya menurut kakek nenek itu peningginya. Malah yang asli iya. yang besar itu ya.
ini kan ada dari bangunan ini kan ada cekungan bunder ini apa mas? Tempat apa ini? Ini mungkin untuk imam ini Mas Andi. Kita lihat masuk jalan. Oh iya iya. Langsung saja oke guys, kita akan coba nanti masuk sana ya. Iya. Oke. Oke, para pemirsa, kita sudah berada di dalam masjid kecil tadi ya. Iya. Ini tadi kan kita ada di belakangnya, sekarang kita ada di depannya. Mungkin dulunya sebelum relokasi memang ini masjid ya. Masih. Bentuknya kayak bangunan apa ya? Bukan bangunan biasa lah. Dari desainnya ya mas ya, gitu ya. Ini dari batu-batunya juga penataannya agak unik juga. Kayu-kayunya juga kayunya masih kayu putih semua. Oh iya, memang berarti dari memang keraton itu memang pakainya kayu-kayu kayak gitu ya mas, bukan kayu-kayu biasa. Mungkin Mbak Puri sedikit melihat dari tempat ini gimana? Kalau tadi kan saya udah diizinin sama masnya di sini kan buat interaksi yang ada di lokasi sini. Ya intinya dia menyampaikan ke kita untuk menjaga sekitaran sini. Itu dia orangnya ya nggak agresif sih, lebih kayak yang sosoknya tuh tinggi besar. Memang kayak yang agak serem tapi dia ngasih pesannya yang positif ke kita. Ya, kita eksplor itu diizinin di sini. Ya intinya kita mau nguri-nguri budaya lah mas. Ya ini kan dari bangunan sejarah dari keraton itu kan kita mau mengeksplor ya gimana nanti anak cucu kita bisa melihat bahwasanya tempat ini dulunya memang keraton. Saya sebelum ke tempat ini nggak tahu kalau memang ini tempat keraton dulunya. Baru kali ini kita berkunjung sini, kita jadi tahu kalau ini tempat keraton. Mungkin Mas Dian bisa menceritakan sedikit mengenai tempat ini. Ini langgar ini berdiri udah sangat tua. Menurut cerita nenek dulu waktu zaman penjajahan sering digunakan untuk evakuasi korban. Oh, evakuasi korban. Baik digunakan untuk ibadah, untuk evakuasi perawatan medis di sini. Panas tadi itu saya kan pas di sini tuh tadi kan saya bilang bau-bau panas gitu kan. Mungkin darah. Nggak tahu ya itu apa. Soalnya di sini kalau lokasi tadi kan gelap jadi aku nggak bisa terlalu jelas banget itu. Kalau bau-baunya memang kayak bau-bau panas anyir-anyir gitu loh. Ada lagi mas? Udah, ini dari langgar ini kita sudah mengeksplorasi. Nah, kita akan melanjutkan ke tempat lain. Oke, ini kita akan coba melakukan prosesi mediumisasi. Yang menjadi mediatornya Toyo ini dibantu teman-teman untuk melakukan mediumisasinya. Oke, kita saksikan ya. Iki kalih yang pinten? Kayu yang putune ping ngetos. Yang pinten iki? Assalamualaikum. Terus niki intine harus tanya kepada yang dahulu nggih.
ya Bang ya. Oh iya. Nggih, dipun. Yen wayahe pengen ngertos ya Mbak saged ya. Nggih. Panjenengan manggonan pundi, Mbah? Manggonane ten pundi? Berarti jenengan sing jaga mriku. Tapi aku ora sempat. Ten mriki enten napa mawon? Oke, aku. Enten sosok hewan. Macan putih nggih Mbah nggih. Menawi ning bekas nika musala nika nggih. Bekas musala napa niku? Langgar nika. Leres anten tiyang sepuh ngangge serban. Lajeng sing ganggu lare-lare mriki sinten? Mbah Tirose lare-lare mriki enten sing ganggu. Iku sosoke nggih leres wedok. Napa tesih enten hubungane kali mriki? Terus niku pendatang nggih. Asal mriki mboten. Oh. Jarah wit niki pripun ya? Mboten enten. Ora itu. Enten pejangan apa dingge putu-putu? Pesan-pesan. Nah tadi Mbak Puri ya, apa itu ada mendapat pesan dari salah satu penunggu ini untuk menjaga kelestarian budaya tempat ini. Yang dipesen. Nggih. Kewajibane manungsa jaga alame. Oh nggih, nggih. Berarti jenengan mboten enten hubungane kali sing langgar niku nggih. Oh gitu. Iku berarti jenengan. Sonten langgaran yang masak napa? Baca sama nggon mriko sinten, Pak? Kula ndek wae sampun interaksi saking mriko tirose asal. Etan. Sosoke nggih hampir sama kali jenengan. Ringin kali niki. Anten napa ya? Gendruwo nggih. Jenis kuntilanak kali gendruwo nggih ya. Lajeng sing wujud ula niku napa? Lara sing jaga niku. Ula. Tapi enten wujud ula niku. Nah niki ben mitose enten ketek putih. Sakniki tesen apa mboten? Enak. Iku nggih sing penting ya. Interaksi ki. Interaksi Puri. Oh.
Assalamualaikum. 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 Kali sinten niki? Assalamualaikum. Kali sinten niki? Berpun. Yang saged engkang. Oh. Nggih. Saderenge kula kali tim CML mriki sowan nggih to. Silaturahmi kali ingin menguak tempat ini. Apa benar ini dulunya salah satu kekuasaan dari Keraton Kasunanan Surakarta? Apa leres? Nah, asal nih kali sinten iki? Namine. Ngobrol. Komunikasi. Iya. Menawi wonten sing kang disampaikan kalih yang iki wonten boten. Musik kula mewakili rencang-rencang dedek apunten kula sak tim iki ngedah undangan saking tiyang pitung mriki menika ajeng nguri-nguri budaya kangge cucu anak putu nggih menawi mengke sadyang saged disampaike pesan-pesan kangge yang butuh ini kan wonten kerah mriki juga nggih pripun wonten nggih enten pesen-pesen ingkang dipun sampaiaken dumateng napa niku terah mriki napa keturunan warga mriki enten pesen-pesen dipun oh nggih sing ingkang pertama jaga mriki nggih. Ampun dilalekaken nggih. Nggih. Terus napa melih? Wong niku tok nggih. Oh nggih Mas, niki intine jenengan sebagai salah satu terah mriki. Kon jaga mriki Mas. Menawi ajeng ditangletke napa Mas langsung menawi. Monggo. Histori teng mriki niki asal usule sejarah asal usul mriki pripun iki. Ndi menen? Keraton Solo. Nggih. Jenengan tasih enten hubungan kalih wau sing dados mediumisasi wau ning lebet wau. Enten hubungan. Nggih. Ada rekan-rekan mbaknya yang kamburi cepet bingung yang iki turune pun boten kiat sampean pun ngasul matur nuwun pun kirim Oke, tadi kita sudah melakukan prosesi mediumisasi yang mungkin ada dua interaksi. Yang pertama dari seorang pria tadi, ya apa tadi Mbak? Yang pertama itu yang di langgar sana itu menunggu
Yang kedua, Mbak Puri sendiri mengalami interaksi tadi gimana Mbak Puri kok bisa Entah, saya nggak tahu ya, itu pas saya tadi interaksi sama masnya itu di belakang saya tuh kayak yang kerasa berat gitu loh. Itu nggak tahu, itu aku kan nggak ngerti sosoknya itu apa, tahu-tahu kayak badan saya semakin berat, tangan ini tuh kayak kram berat gitu loh itu. Gitu tadi mungkin Mbak Puri ngerasain apa tadi? Berat sih. Oke. Mungkin kita sudahi penelusuran di tempat ini, tepatnya di Kemlayan belakang Mall Singosare. Oke, bisa stay tune di channel YouTube kita dan YouTube. Oke, kemana-mana jangan lupa share, komen, like, subscribe juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera.